mustaqillah, ibadah yang mandiri, paham tak paham asal baca pahala. Mari kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raja' wal ardi dhatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini kembali Allah Subhanahu wa taala memulai dengan huruf sumpah. Was-samaa'i wat-tariq. Demi langit dan demi at-tariq. Asluhu kullu atin laylan wa minhu an-najmu. At-tariq itu aslinya adalah satu istilah bagi setiap sesuatu yang datang di malam hari. Di antaranya adalah an-najm, bintang. Tapi makna dasar at-tariq itu kalau taraqa itu mengetuk. Maka jalan juga disebut tariq karena kalau orang jalan suaranya itu macam ketukan. Nah, apalagi pakai terompah zaman dulu. Dan biasanya suara ketukan itu di malam hari lebih jelas. Ya. Kita kalau tidur malam hari, suara orang di jalan itu macam kedengeran. Kalau siang hari, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, ya, wa ma adraka mat-tariq. Wa ma adraka ay a'lamuka wa ma a'lamuka.
Dan apa yang membuat kamu tahu tentang At-Tariq? Mubtada'un wa khabarun fi mahallil maf'ul tsani. Ma mubtada, At-Tariq itu khabar, jumlah mubtada dan khabar sebagai maf'ul tsani daripada adra, maf'ul awalnya kaf. Setiap damir mutasil yang berada setelah fi'il itu jadi maf'ul. Cuma memang sering kalau diterjemah kita baca, apakah kamu tahu? Ya. A'lamuka, apa yang membuat kamu tahu? Tapi di sini disebutkan ini lil inkari, lit tafkhir wa ta'zim. Wah, ini luar biasa nih balaghahnya Al-Qur'an. Ini pertanyaan ingkari. Seolah-olah Allah mengatakan kamu itu sebenarnya belum tahu hakikat dari apa At-Tariq itu. Ya, walaupun kita tahu itu bintang-bintang, tapi kami belum tahu bintang itu apa. At-Tariq itu. Atau untuk menghinakan, menunjukkan sedikitnya pengetahuan kita. Ya, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Ya, walaupun kita tahu ceritanya begini, itu masih secuil dari hakikat yang sebenarnya. Karena itu juga ini lita'zim, bahwa Allah ingin mengatakan bahwa At-Tariq itu sesuatu yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Maka Allah katakan An-Najmus Saqib. Tariq itu adalah bintang, As-Suraya, au kullu najmin, setiap bintang. Apa itu bintang? Yaitu benda langit yang memiliki sinar yang keluar dari dalam dirinya, seperti matahari. Itu matahari itu bagian dari bintang. Beda dengan kaukab. Kaukab jamaknya kawakib. Kalau kawakib itu adalah benda langit yang memiliki cahaya bukan dari dalam dirinya tetapi dari pantulan benda langit yang lain. Nah, contoh yang paling dekat dengan kita adalah bulan. Dia tidak bersinar, tapi dia memiliki cahaya bukan dari dalam dirinya tapi pantulan dari benda langit yang lain atau dari matahari. Jadi At-Tariq itu adalah bintang yang bersinar, As-Saqib, yang menembus. Ya, sinarnya itu menembus kegelapan. Jadi sehingga mungkin diartikan itu banyak yang bersinar terang. Saking terangnya itu menembus kegelapan malam, makanya nampak. Sampai di sini mungkin kita masih mereka-reka juga itu bintang itu seperti apa. Lebih jelasnya nanti kalau dibaca tafsir Al-Maraghi, ya, ketika menjelaskan ayat walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Maka Bapak Ibu, untuk sedikit kita lebih mengenal apa itu At-Tariq, bahasa kita itu gugusan bintang. Ini saya ada baca saat bawa satu buku, Terpesona di Sidratul Muntaha. Ya, biar nggak dianggap ngarang-ngarang, saya baca sedikit. Biar kok Allah itu sampai mengatakan wa ma adraka. Kok hebat kali, gimana sih? Yang kita tahu kan bintang kecil, ada bintang kecil pula di langit, bukan? Ya, ini saya bacakan sedikit.
bahwa yang kita pahami selama ini ada 9 planet ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ya. Ke-9 planet ini dia akan berotasi, berputar pada dirinya dan berputar pada porosnya dan berputar mengelilingi matahari. Matahari yang kita kenal yang tiap hari itu. Nah, ada 9, berarti 10 dengan mataharinya, 11 dengan bulan. Kan itu yang paling sering kita pelajari dari SD sampai kuliah mungkin itu. Di sini disebutkan bahwa ya, ternyata ada ratusan miliar matahari seperti matahari yang kita lihat itu. Jadi matahari yang itu bukan satu, cuma itu bintang yang paling dekat dengan kita. Banyak sekali yang jauh lebih besar dari itu. Setiap 100 miliar bukan sedikit. Jadi ini yang kita tahu hanya satu matahari. Satu matahari ini punya anak buah 10 dengan bulan lah ya. Kalau 100 miliar berarti udah berapa itu? Itu membentuk satu gugusan yang 100 miliar matahari dan anak buahnya itu membentuk satu gugusan yang disebut dengan galaksi Bima Sakti. Iya, galaksi Bima Sakti. Ratusan miliar matahari bersama anak buahnya. Dan ternyata disebut di sini ya oleh penulisnya Agus Mustafa bahwa ternyata gugusan Bima Sakti yang terdiri dari ratusan miliar matahari beserta anak buahnya itu bukan satu, ratusan miliar gugusan Bima Sakti. Berarti mataharinya berapa sudah itu? Nggak bisa ngitung. Nah itu juga terus berputar melilingi satu edaran yang disebut dengan super cluster. Dan itu bukan satu. Jadi Tanjung Pinang udah gak nampak lagi Pak. Bumi mengelilingi matahari, satu matahari, sementara mataharinya 100 miliar yang mengelilingi Bima Sakti. Nah Bima Saktinya bukan satu, ratusan miliar. Berarti gimana nyebutnya itu? Nah itu semua bintang-bintang, gugusan bintang. Makanya itu luar biasa. Wama adraka matariq. Anda belum tahu yang asli at-tariq itu. Lalu langitnya di mana kalau begitu? Ternyata Bapak Ibu, seluruh yang disebutkan tadi itu ratusan miliaran gugusan Bima Sakti yang memutar mengelilingi satu super cluster, dan satu super cluster itu membawahi ratusan miliar. Ternyata super clusternya juga ratusan miliar. Itu masuk dalam lingkup satu langit. Alladzi khalaqa sab'a samawat. Baru satu udah nggak bisa, itu gimana itu? Dan bintang yang terdekat disebutkan oleh para ahli memakan waktu perjalanan kecepatan cahaya 428 tahun. Kecepatan itu yang paling dekat. Makanya banyak itu matahari yang kedip, bintang yang kedip-kedip nampaknya sekarang itu bendanya sudah habis baru nyampe sinarnya. Insyaallah luar biasa. Ini kalau kita bahas ini, makanya ini judulnya ini luar biasa, terpesona di Sidratul Muntaha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan oleh Allah bukan sampai langit pertama, langit ketujuh. Langit pertama saja sains sudah tidak bisa menembus. Wah,
Apa maksud Allah menyebut ini? Syahidnya belum. Ini baru mukadimah. Allah bersumpah dengan ini, ada apa? Nah, ada hal yang mau disampaikan yang penting. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah katakan, wa ma adraka mat-tariq. Apa yang membuat Anda tahu tentang at-tariq? Jangan-jangan baru saya jelaskan tadi Anda nggak percaya. Masa iya? Nggak kesana pemikiran kita sudah. Pokoknya luar biasa. Ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. In bukan jika. In mukhaffafah minas saqilah. Ini aslinya inna. Mukhaffafah inna mukhaffafah minas saqilah ada tasdid. Wasmuha mahzufun ay innahu dalam sya'an. Sesungguhnya. Karena dalam sya'an maka dikatakan kullu nafsin lamma ailama 'alaiha hafiz. Sesungguhnya setiap manusia, setiap jiwa, setiap orang dia punya hafiz. Apa itu hafiz? Penjaga. Ya, hafizun. Ini mubtada muakhar, khabarnya 'alaiha, jumlah mubtada dan khabar menjadi khabar dari kullu nafsin. Begitulah sistematik Al-Quran yang luar biasa susunan kalimatnya. Kenapa di sini dikatakan seolah-olah maknanya tidaklah setiap jiwa itu kecuali ada dia punya penjaga. Menjaga apa? Ada yang ulama mengatakan menjaga dia dari afat wal ahad, menjaga dia dari celaka segala macam. Ada disebut di sini itu setiap hari, setiap malam Allah utus malaikat bergantian. Satu orang dikasih penjaga 10 siang, 10 malam. Ada yang jaga. Makanya walaupun sendiri kurang bagus telanjang. Ada yang nengok. Kita yang tak nampak. Itu. Menjaga kita. Maka mungkin kita pernah melihat sesuatu peristiwa yang aneh. Ada orang dapat musibah yang seharusnya dia meninggal, tapi kok enggak. Allah yang jaga lewat utusannya, yaitu para malaikat. Makna penjaga yang kedua adalah menjaga amal, sehingga tidak satupun amal. Apa itu amal? Amal juga ada yang tidak baik. Amal ialah perkara yang timbul dari hati, lisan, atau anggota badan. Itu amal. Ya, kalau yang muncul dari hati itu yang tidak baik, ya amal tidak baik. Kalau yang baik, amal baik. Yang muncul dari lisan itu yang bagus, ya amal baik, amal saleh. Kalau yang tidak baik, amal salah. Ya, begitu juga lah dari anggota badan kita. Jangan sangka amal itu hanya dari anggota badan, dari lisan juga. Ya, amal yang akan menguras amal yang lain itu nanti kan banyak dari lisan. Nah, setiap amal tidak ada yang terlewat, dipelihara dalam catatan malaikat raqib
dan adil. Percaya tak Pak? Percaya. Cuma kadang-kadang udah ingat udah tidak. Itu. Kalau ingat terus nggak ada orang korupsi. Ini ada amplop bawah meja. Dia ingat ini malaikat lagi nyatat ini. Tak jadi. Tak jadi. Kenapa? Dia sadar ada malaikat lagi nyatat. Dia beriman sama malaikat. Cuma saat itu dia agak lepas imannya. Maka Nabi katakan, tidaklah beriman orang yang mencuri saat dia mencuri, orang yang berzina saat dia berzina. Artinya keyakinan dia hilang saat itu. Kalau masih sadar, ada yang sadar tapi takluk dengan nafsu. Malaikat tapi tak apa, malaikat kan nggak ribut. Ada orang dengan santainya, kenapa ini? Emang kok nggak tahu Allah itu lihat? Tahu sih, tapi kan Allah nggak ribut gitu dia. Ya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah kalau dikinayakan tuh begini. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita dengan pengawasan yang tembus pandang. Dengan adanya malaikat, kita di pondok alhamdulillah untuk keamanan dan kenyamanan kita sudah pasang CCTV. Tapi ternyata terbatas. Di hadang tembok nggak nampak. Iya Pak ya. Walaupun ada CCTV hanya di satu ruangan dapatnya. Ada tembok tak nampak. Tapi pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada istilah tembok apapun. Tembus semua. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi ingatkan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, karena Allah pasti tahu. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Karena itu hendaklah setiap manusia memperhatikan. Falyanzuril insan, hendaklah setiap manusia memperhatikan mimma khuliq, dari apa ia diciptakan. Ay min ayyi syai'in khuliqa, dari benda apa kita ini diciptakan. Tolonglah perhatikan, bukan disuruh nengok ngelihat, bukan. Perhatikan, renungkan, pikirkan. Dan perhatikan itu apa namanya, macam suruh teliti. Nah, kalau nengok aja, tapi perhatikan betul-betul. Ah, itu neliti. Udah diteliti tak? Udah diteliti sama ahlinya. Tapi setiap kita disuruh coba teliti, renungkan kembali, dari apa kita diciptakan. Khuliqa mimma dafiqa. Di sini Allah menggunakan fi'il majhul, diciptakan. Allah tidak mengatakan aku ciptakan kamu. Tak perlu memikirkan siapa yang mencipta dulu, proses penciptaan itu dulu kupikirkan. Pada akhirnya aku akan tahu siapa yang menciptakan itu. Nah, apa maksudnya ini? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan ciptaan itu aja,
Ya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang paham jati dirinya, maka dia akan tahu siapa Tuhannya. Karena itu Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan terhadap apa yang ada dalam dirimu, kenapa kamu tak perhatikan? Cobalah perhatikan dulu. Kita ini diciptakan dari apa? Khuliqa mim ma'in, diciptakan dari air. Dafiq, air yang terpancar. Apa arti ter? Bukan ter, bukan tipaling, tertidur. Apa arti tertidur? Tak sengaja tidur. Tak sengaja. Benda itu juga gak sengaja keluar sendiri dia. Bapak maunya nggak keluar dulu, biar lama-lama dulu, tapi mancar sendiri. Iya ya, air mani pancar sendiri. Kalau bisa 2-3 jam, tapi mancar sendiri, dia udah keluar, terpancar. Dengan tidak sengaja, dari sini saja kita sudah tidak mampu. Iya. Tak sengaja. Tak sengaja yang membuat marah ibunya. Dari sini nampak kelemahan kita. Itu aja kita tidak mampu. Dari air yang terpancar. Maka agar pancarannya lebih kuat, ulama memakruhkan, agak kurang bagus ya, nikah itu dengan sepupu terdekat. Karena nggak ada magnetnya, nggak ada kontak, macam saudara sendiri. Iya, yang agak jauh lah. Maka perlu menikahi wanita yang cantik, yang apa ya, biar itu, biar kuat. Kok ke situ larinya ya, begitu ayatnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini diciptakan dari air mani. Tentu Bapak Ibu paham namanya air mani. Harum, harum. Bau, betul ya? Menjijikkan. Sadarlah kita ini tercipta dari benda yang bau dan menjijikkan. Apa nak dibanggakan? Nah itu. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ada dua penafsiran. Penafsiran yang mutakadimin rata-rata seperti ini. Yakhruju min bainis sulbi ailir rajuli wat taraib lil mar'ah wa hiya izam sad. Air mani itu keluar mim bainis sulbi, antara tulang sulbis, tulang punggung, lir rajul, bagi laki-laki, masih ini, wat taraib, dan antara dua tulang dada, lil mar'ah, bagi perempuan. Jadi kalau laki-laki sini, agak bawah dia, tulang punggung. Dari situ keluarnya mulainya, ya, lalu ditampung ke buahnya. Kalau perempuan itu dari taraib. Mana taraib? Itu tulang dada sebelah sini, lebih atas. Makanya lebih lama perempuan itu. Apanya itu? Iya, yang paham-paham lah, yang belum nikah nggak usah mikir, nggak perlu dipikirkan. Ya. Ini kok Bapak bahasnya begini, bukan? Ini Al-Qur'annya yang nyebut ini, kita menjelaskan apa ya? Ini malam ini agak ini sedikit ya pembahasannya. Tapi enggak, ini kok kalau diteliti ayat ini ya wajar. Ya kita laki-laki harus paham. Kita itu lebih cepat karena lebih dekat asal
asal keluarnya lebih dekat. Kalau sumbernya itu lebih dekat. Kalau perempuan lama dulu, dari sini dulu. Ya Allah, ya 1400 tahun yang lalu Allah dah jelaskan. Tapi ada ulama yang rata-rata mutakhirin mengatakan bahwa seperti disebutkan oleh Hasan, waqala Hasan, al-makna yakhruju minas sulbir rajuli wa tara'ibir rajuli wa sulbil mar'ati wa tara'ibil mar'ah. Enggak itu maksudnya, katanya. Maksudnya itu air mani itu keluar ya di antara sulbi dan taraib, pertengahan itu, baik laki-laki maupun perempuan. Ini perlu penelitian lebih jauh. Ya, makanya bagus itu orang-orang Islam itu jadi dokter. Maka bapak dokter dunia itu siapa? Ibnu Sina, ya, sama Ar-Razi. Ibnu Sina dan Ar-Razi hingga hari ini gambarnya masih terpampang di Universitas Paris, Perancis, karena dianggap bapak dokter dunia. Buku beliau Al-Qanun fit Tib itu menjadi buku rujukan dokter Eropa saat puncaknya di Abbasiyah itu tak kurang dari 250 tahun, menjadi buku wajib, tak ada tandingannya. Ibnu Sina itu hafal Al-Quran dulu, baru jadi ahli kedokteran. Maka bagus kalau ada pemerintah, ada perguruan tinggi yang hafiz Al-Quran gratis jadi dokter. Ada ya? Mantap. Karena ilmu kedokteran luar biasa di sini. Hanya saja kita yang malas, taunya kita pokoknya baca pahala. Ya bagus juga, tapi itu akhirat. Untuk dunia ini Allah suruh perhatikan, falyanzur, tolong perhatikan, tolong teliti. Jadi bagus kalau orang-orang Islam itu jadi dokter. Ya Allah, siapa kemarin bercerita ya, salah satu ustadz, beliau ustadz dari Kalimantan, Kiai Haji Luqmanul Hakim. Beliau bercerita ketika anaknya mau melahirkan, saat itu karena terlalu besar ya, mau dioperasi, pergi ke Malaysia. Di Malaysia itu pelayanannya luar biasa, kata beliau. Pertama, seluruh dokter yang ada di sana menangani persalinan itu perempuan, tak ada laki-laki. Karena mau melihat aurat istri kita. Kalau di sini ya Allah, darurat. Akan darurat sampai kiamat kalau nggak disiapkan. Ya, maka bagus kalau ada anaknya yang perempuan itu jadi dokter, silakan. Kalau mampu, karena nggak bisa dipaksakan juga, mahal juga itu kedokteran itu. Ya, tapi kalau mampu silakan, bagian dari jihad, menyelamatkan aurat para ibu-ibu, istri kita, anak kita. Dan hebatnya lagi, sebelum persalinan dokternya itu SOP-nya sholat dulu. Sholat dulu. Masya Allah. Karena dokternya itu salehah. Macam dulu itu Ibnu Sina, hafiz Quran. Ini ilmu kedokteran banyak di sini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memang Al-Qur'an luar biasa. Ya, apa yang kecanggihan sains dan teknologi hari ini sebetulnya dasar-dasarnya sudah disinggung di dalam Al-Qur'an. Ini mukaddimah, pengantar. Ya. Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa canggihnya ciptaan Allah, yang gugusan bintang yang sampai kita tidak bisa bayangkan betapa luas, betapa luar biasa skenario Allah. Kok nggak tabrakan? Nggak tabrakan ya?
tapi nanti udah dirancang oleh Allah akan tabrakan. Maka setiap 4 tahun itu ada tahun kehabisan. Perubahan posisi perputarannya itu akan bergeser sedikit, ya, 0,11 derajat, yang pada ujungnya nanti akan kiamat. Udah dirancang begitu. Ya, luar biasa rancangan Allah Subhanahu wa taala. Melihat ciptaannya saja kita sudah kagum. Maka kita mengucapkan Masya Allah. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala laqadirun ala raj'ihi. Jadi hu itu isimnya, qadirun itu khabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tentu sangat mampu mengembalikan manusia, menghidupkannya kembali setelah mati itu. Ala raj'ihi, mengembalikan itu mampu. Ini syahid daripada surah ini. Kalau menciptakan alam semesta dengan gugusan bintang yang begitu teratur, begitu besar yang kita tidak jangkau ini, Allah mampu. Padahal sebelumnya benda itu tidak ada, Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Apalagi cuma mengembalikan yang sudah ada dalam bentuk hanya seorang manusia. Sangat mampu Allah. Bagi orang yang menggunakan akalnya, tak ada alasan untuk tidak beriman kepada Allah. Karena banyak hari ini para ahli sains, ya, yang meneliti ini semua, tapi kadang belum dapat hidayah, belum juga masuk Islam. Diingatkan oleh Allah, kalau ini kamu yakini ada yang menciptakan dan begini teratur alam semesta ini, begitu canggih. Kalau itu saja Allah mampu menciptakannya dari sesuatu yang tidak ada, apalagi sekedar mengembalikan kamu ke bentuk asli yang awalnya memang sudah ada tulang belulang, itu tentu sangat mampu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kalau kita bicara tentang teori dakwah, strategi dakwah, ini yang dikenal dengan dakwah dialogis. Allah ajak dulu kita merenung, ngobrol, macam kita tanya jawab. Begitu kita bilang iya, langsung disekak mat. Ah, itu. Jadi karena itu dakwah hari ini jangan langsung ke neraka, dosa. Tanya dulu baik-baik. Begitu dia bilang sadar, oke, satu pemahaman kita, baru terus kenapa sampai sekarang belum nyampe masjid? Terakhir kalimat itu setelah sama sudut pandang kita. Nah, itu ya Pak Imam. Allah itu gitu caranya, mutar dulu. Bagaimana? Iya juga ya. Terus kenapa belum ke masjid? Kata dia. Walaupun dia nggak jawab, tapi di hatinya udah masuk. Tapi kok yang tidak ke masjid, neraka engkau lah, kata dia nanti kan. Nah, luar biasa cara Allah ya menyampaikan risalah Islam lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membaca firman-firman Allah Subhanahu. Ini yang membuat orang Arab itu nggak bisa ngomong apa-apa, walaupun mereka ahli syair, ahli apa, ahli pidato, tak bisa. Begitu dengar ayat, iya juga, cuma mau percaya masih gengsi. Itu sebetulnya bagi mereka. Kalau kita kan karena belum paham mungkin.
Tapi kalau sudah dibacakan terjemahannya, tafsirnya juga belum paham juga, belum ngaji. Ini kalau ngaji, nah bagusnya kita pendekatannya model ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mampu mengembalikan kita ke bentuk asli kita seperti sekarang ini setelah kita hancur lebur di alam barzakh. Yauma tublas sarair. Kapan kita dikembalikan? Yauma, pada hari, tubla ay tukshaf, dibuka semua, tak ada tabir lagi. Sarair, semua rahasia-rahasia dibuka. Apa yang terpendam dalam hati kita? Apa di sini? Al-qulub fil aqaid wan niyat. Di sini dua. Apakah asrar rahasia manusia itu? Dua. Apa yang ada, yang berada di dalam lubuk hati paling dalam itu dua. Satu aqaid, akidah. Karena ada orang ngomong dia iman, Islam, tapi dia munafik. Kan ada itu. Mengaku beriman di hati kecilnya padahal tidak beriman. Hari itu dibongkar oleh Allah SWT, tampakkan ngarang-ngarangnya. Yang kedua, an-niyat, yang sudah beriman, beramal, ikhlas. Kita sudah baca hadisnya dulu. Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang alim, dibongkar oleh Allah. Ditanya itu, mengapa engkau berjihad? Aku ini berjihad karena menegakkan kalimat engkau ya Allah. Bohong, kata Allah. Udah deh, dibongkar itu. Maka perbaiki niat kita dari sekarang. Nggak bisa ngaku-ngaku ikhlas kok dulu tuh ya Allah. Allah lebih tahu. Engkau bohong, kata Allah nanti. Dibongkar. Masya Allah. Ini kalau dikaitkan tadi dengan An-Najm, tembus pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, bongkar semua nanti. Maka yang paling perlu kita jaga yang dua ini sesungguhnya. Satu, iman, jaga iman. Dua, niat, jaga niat. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung dari niat. Maka jaga niat. Kita habiskan sedikit. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka malahu, tidak ada baginya orang-orang itu nanti di akhirat min quwwah, dari kekuatan. Tak ada kekuatannya sama sekali untuk menahan dari azab, ya, yamtani'a minal adab. Tak ada kekuatan kita. Wala nasir, dan tidak ada penolong, yadfa'uhu anhu, untuk menolak azab itu. Tak ada orang nolong kita lagi nanti. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalan kita. Maka jaga iman, jaga amal, jaga ikhlas niat kita. Was-samaa'i dzatir raj', demi langit yang memiliki atau mengandung ar-raj'i ay al-matar, hujan. Wal ardi dzatis sad', dan demi bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan, an-nabat. Innahu, sesungguhnya dia ay al-Qur'an, laqaulun fas, perkataan yang putus. Tak pakai neko-neko, udah pasti. Nggak bisa ke A ke B. Kalau A kata Al-Quran A, B B, udah putus pasti. Kata putus apa bahasa kata putus ya? Ya nggak ada lagi. Udah terang benderang. Wa ma huwa bil haz. Al-Quran itu bukanlah al-haz, al-la'ib wal batil, bukan senda gurau, bukan perkataan yang batil, ya, tetapi dia adalah kata pemutus bainal haq wal batil. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu yakiduna kaida,
merencanakan tipu daya ya kepada Nabi Muhammad SAW ya untuk menghalangi dakwah Nabi, tapi Allah katakan wa akidu kaida, dan aku pun merencanakan tipu daya yang sangat jitu. Kalah tipu dayanya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, maka pamahil undur, biarkan dulu, tunda gitu. Muhammad tunda aja dulu, ulur orang-orang kafir itu, amhilhum ruwaida, undur beberapa waktu, jangan diserang, jangan dilawan. Mereka lagi merancang, tapi jangan lawan, diam aja. Aku juga punya rancangan nih, kata Allah Ta'ala. Diam aja, lihat hasil akhirnya nanti. Inilah yang harus kita pegang dalam berdakwah. Kita yakin apapun usaha orang-orang untuk meredupkan dakwah agama Allah, Allah punya rancangan yang lebih jitu. Ini kita yakini, insya Allah kita akan senantiasa diberikan pertolongan, kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah inilah yang dapat kita muzakarahkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.